Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun mungkin beberapa hari ini sibuk dengan kegiatan 17 Agustus ya, tapi Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk lebih berkreasi dan bergerak buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, yang terhormat Ibu Sulastri sebagai narasumber kita pada malam hari ini, kemudian juga yang terhormat para peserta atau para audien dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam acara yang insya Allah membawa banyak kebaikan dan berkah bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, Allahumma Allahumma amin. amin. Bapak Ibu, para peserta audien yang saya banggakan, biar tidak tegang nih, saya ulang lagi ke pantun yang kemarin ya. Jadi biar kita sharing-sharing aja, biar tidak tegang. Boleh ya Bapak Ibu ya, saya izin baca pantun dulu. Boleh, Bu. Ada ker Oke. Ada kera mirip buaya. Cakep, Cakep, Keduanya naik pedati. cakep, cakep, Kukira siapa sangat berwibawa. cakep. cakep. Ternyata yang dilirik Ibu Selastri. Wah, Hore. Kan? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita ke acara inti, ke acara pemaparan diseminasi budaya positif, alangkah lebih baiknya biar kegiatan kita mendapatkan kelancaran dan manfaat ke depannya. Saya ingin Bapak Dani membantu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bapak Dani. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya Bu Diana Eva. Ah, marilah pada malam hari ini acara diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Sulastri semoga diberi kelancaran sampai nanti pada akhir dan selesai dengan eh, kelancaran juga. amin. Al-Fatihah. Baik, cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Budiana, silahkan. Terima kasih Bapak Dani sudah bersedia dan berkenan memimpin doa. Baiklah, sebelum ke acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pemaparan budaya positif oleh narasumber kita, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan acara ini. Yang pertama, penyampaian materi atau pemaparan materi kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian pada saat atau selama pemateri menyampaikan pemaparannya, Bapak Ibu mohon izin untuk mematikan atau menonaktifkan speakernya terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan umpan balik bisa raise hand terlebih dahulu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu narasumber kita, Ibu Sulastri, untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, Silakan Ibu Sulastri. baik. Terima kasih Bu Diana Eva.
Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tentunya tentunya kita berkumpul di sini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini saya ingin memaparkan tentang aksi nyata saya dalam budaya positif di lingkungan sekolah, yakni penyebaran pemahaman dan berbagi praktik baik. Dan adapun tugas kegiatan ini adalah tugas dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastri dari SMA Islam Pujer CGP Angkatan 11. Next Bu Dwi. Adapun rundown kegiatan pada malam ini adalah yang pertama pembukaan oleh moderator yang sudah berlangsung, kemudian diskusi interaktif pemahaman budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, dan juga berbagi praktik baik aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri, dan juga dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga umpan balik atau feedback. Kemudian keempat yakni penutupan oleh moderator dan pengisian link daftar hadir. Dan kesepakatan kelas Jimit pada malam ini adalah menghargai perbedaan pendapat. 2. Mengutarakan pertanyaan atau pendapat secara bergantian. 3. Membiasakan klik tombol raise hand untuk bertanya atau menyatakan pendapat. 4. Memulai dan mengakhirinya tepat waktu. Sekian kesepakatan kelas Jimit pada malam ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ada game seperti yang sebelumnya, yakni adalah game Dar Der Dor. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat. Untuk kata dar itu menggunakan jika saya menyebutkan kata huruf ganjil seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian kata der itu untuk angka genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya, dan dor ketika saya menyebutkan angka yang berakhiran kosong seperti itu. Paham Bapak Ibu? Pastinya paham nih. Coba saya mulai terlebih dahulu. Saya sebutkan angka 10. Dor. Betul Bapak Ibu. Terus angka 3. Dar. Angka 6. Der, betul. Angka 5. Dar, betul. Kemudian 20. Dor. 10. Dor. 2. Der. Sepertinya fokus Bapak Ibu guru sudah ini ya, masih sangat baik. Kenapa? Karena dalam game ini untuk menguji tingkat fokus kita terhadap materi kali ini. Jadi langsung kita mulai. Di sini adalah yang pertama, diskusi interaktif pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri. Bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan cara apa? Yang pertama yakni kita sebagai pendidik harus menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang positif.
Siapa saja yang menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekolah, yakni kita semua, seluruh stakeholder, seluruh warga sekolah harus saling mendukung, saling bekerja sama, dan juga saling belajar. Jadi intinya saling bahu-membahu antara semua stakeholder untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian setelah kita menciptakan lingkungan yang positif, apa selanjutnya? Yakni habitual action atau tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini adalah yang biasanya disebut dengan habitual action, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, jadi setelah lingkungannya positif, maka belum Bu. Lingkungan positif, maka yang tercipta itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Setelah kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh berkembang menjadi karakter-karakter baik di lingkungan sekolah. Karakter-karakter baik yang seperti apa? Seperti yang kita terapkan di sekolah-sekolah mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan di hampir di semua sekolah pada tahun ajaran ini sebagai kurikulum nasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif tersebut bagaimana profil pelajar Pancasila sebagai landasan bagi guru untuk menuntun tumbuh kembang peserta didik untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut di lingkungan sekolah. Kemudian terbentuklah karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu yang akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu adalah ciptakan dulu lingkungannya, kemudian habitual action atau kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian yang akan menumbuhkan karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut yang akan membentuk sebuah budaya positif. Dan kita sudah mempunyai acuan seperti profil pelajar Pancasila. Next Bu. Setelah itu bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif tersebut? Tentunya kita sebagai seorang guru itu harus reflektif terhadap lingkungan kita, terhadap perkembangan di sekolah kita. Jadi seorang guru itu harus sadar betul bagaimana caranya kita bisa mulai dengan budaya bertanya pada diri sendiri. Contohnya, apakah kita sebagai guru sudah merasa bersikap dengan benar? Seperti itu Bapak Ibu. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ini akan menimbulkan solusi nantinya bagi guru yang pemikir, yang ingin memberikan perubahan yang lebih positif ke depannya di lingkungan sekolah. Kemudian, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apakah kita sebagai pendidik sudah memposisikan diri kita dengan tepat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif bagi diri kita sendiri sebagai pendidik untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Ataukah kita masih berpikir bahwa murid dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan kita? Nah, nantinya pertanyaan ini semua akan terjawab di slide-slide selanjutnya. Dan apakah kita dapat terbuka menerima semua alasan? Ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan merubah bagaimana lingkungan positif di sekolah kita. Selanjutnya Bu, dan di sini juga bagaimana penerapan posisi teori kontrol, seperti di sini adalah kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama ada bertahan hidup atau yang sering kita kenal dengan survival. Kemudian kasih sayang dan rasa berterima kasih atau love and belonging, dan juga kesenangan yang kita kenal dengan fun.
kekuasaan yang kita kenal dengan power, dan juga kebebasan atau freedom. Begitu sama halnya dengan siswa kita. Jadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar seorang murid itu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka jika terjadi suatu kesalahan atau permasalahan, pasti peserta didik kita itu memiliki alasan. Karena semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan tersendiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua dari siswa kita itu melakukan suatu kesalahan itu tidak mempunyai dasar atau alasan. Jadi itu semuanya mempunyai alasan tersendiri, karena mungkin faktor utamanya adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya, jadi langkah pertama untuk mendisiplinkan adalah memahami dan mau menerima kebutuhan dasar murid yang kita hadapi. Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat satu kata yang terpikirkan atau pernah Bapak Ibu lakukan terkait pendisiplinan. Biasanya apa yang dilakukan? Karena ini berkaitan dengan teori kontrol dari Bu Diana Eva, ya ini adalah ketaatan. Nah, jadi bagaimana peran budaya positif dalam teori kontrol ini bisa dengan mendisiplinkannya dengan ketaatan, kelengkapan atribut, dan juga tepat waktu. Terima kasih Ibu Susi dan Ibu Eva. Dan selanjutnya, pembiasaan. Nah, betul Pak Dani, pembiasaan itu juga sangat dibutuhkan untuk memulai budaya positif. Dan di sini menurut Diane Gosson ada 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama yakni menghindari hukuman. Dan yang kedua mendapatkan penghargaan. 3 menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu di sekolah termasuk kategori yang mana ini? Yang nomor 1, apakah menghindari hukuman, atau apakah berbuat sesuatu untuk mendapatkan penghargaan, atau menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang diyakini? Bermacam-macam. Nomor 1 katanya ada yang nomor 1 yakni menghindari hukuman, seperti itu. Kebanyakan menghindari hukuman, ada yang semuanya ada. Sangat betul sekali Bapak Ibu. Slide selanjutnya, kalau untuk menghindari hukuman itu biasanya ada dipengaruhi oleh faktor eksternal. Slide selanjutnya Bu Susi. Ini masih berdasarkan Diane Gosson. Menghindari hukuman itu termasuk dari motivasi eksternal, sama halnya dengan mendapatkan penghargaan. Kenapa ini masuk ke motivasi eksternal? Karena tidak dari dalam diri siswa sendiri. Dan adapun motivasi eksternal itu biasanya tidak bertahan lama dan tingkat kepatuhannya itu hanya bertahan sementara saja dan tidak menguatkan karakter dari peserta didik. Sedangkan nomor 3 biasanya ini adalah faktor internal, menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mereka sudah mulai meyakini atau mempunyai nilai-nilai dalam dirinya yang dipegang teguh dalam hidupnya, dalam berbuat, dalam menjalani budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, seperti itu Bapak Ibu. Next.
Nah, jadi penerapan disiplin haruslah dilakukan dengan alasan yang nomor 3, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang nomor 3 ini didasari oleh motivasi intrinsik. Karena juga motivasi internal atau intrinsik ini biasanya bertahannya dalam jangka waktu yang lama dan juga menguatkan karakter dari peserta didik tersebut. Dan di sini juga berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidik harus ingat bahwa murid adalah manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Jadi seorang manusia, setiap individu, entah itu murid, entah itu guru, atau golongan masyarakat manapun, itu adalah yang mempunyai dirinya sendiri. Jadi yang siapa yang dapat memerintah yaitu adalah dirinya sendiri, sama halnya dengan siswa-siswi kita di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak dapat mengontrol peserta didik kita kecuali mereka sendiri. Bagaimana peran guru di sini? Peran guru di sini yaitu adalah menuntun tumbuh kembang peserta didik dan juga membersamainya dalam berproses, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama dan juga jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi faktor internal ini sangat mempengaruhi dari tumbuh kembang peserta didik dalam berbudaya positif. Adapun yang kedua di sini adalah disiplin positif adalah bentuk kontrol diri. Murid melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen tersebut Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengaktualkan dari 6 profil pelajar Pancasila tersebut ke diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik kita dan juga terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Yang selanjutnya ya ini adalah restitusi Bapak Ibu. Bagaimana restitusi berperan dalam lingkungan sekolah kita? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik menumbuh kembangkan karakter, bukan hanya memberikan ilmu terhadap peserta didik, bukan hanya membimbing tentang pelajaran tertentu. Tidak Bapak Ibu, ini bagaimana caranya kita memperkuat karakter-karakter dari peserta didik kita, seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan sebuah proses. Bu Susi masih di atas Bu, masih belum selesai. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini bukan pendapat saya Bapak Ibu, ini berdasarkan Chelmsford-Gossen. Jadi menurut Chelmsford-Gossen ini bagaimana
setiap individu, setiap murid kita dapat memecahkan solusi tersendiri dari setiap permasalahannya. Dengan cara apa? Berpikir sesuai seperti yang apa mereka inginkan dan bagaimana seharusnya mereka bertindak dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah next Bu. 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yakni yang pertama dalam 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam posisi penghukum, apakah masih ada di sekolah yang menggunakan posisi penghukum sebagai posisi penghukum di lingkungan sekolah? Jadi dalam posisi penghukum ini hasil yang didapatkan biasanya peserta didik kita itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mereka dapat berbohong Bapak Ibu, dan hal-hal itu kan yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana kita mengurangi posisi kita sebagai penghukum di lingkungan sekolah, dan dampak pada murid itu biasanya akan mengulangi kesalahan tersebut. Jadi mereka akan mengulangi jika kita sebagai penghukum, dan juga pembuat merasa bersalah. Apakah kita sebagai guru pembuat merasa bersalah? Apa yang dihasilkan terhadap murid kita? Yang dihasilkan yaitu biasanya menyembunyikan atau menyangkal dan juga bahkan berbohong juga Bapak Ibu. Apakah itu baik? Nah, itu ada pertanyaan yang kita bisa pahami tersendiri. Dan adapun dampak pada murid jika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu murid itu biasanya cenderung merasa rendah diri Bapak Ibu. Jelas sekali ini tidak diinginkan oleh kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai warga yang baik, kan tentunya kita tidak menginginkan hal-hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah kita. Dan adapun identitas keberhasilannya biasanya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini biasanya gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam posisi kontrol ini biasanya dilakukan hanya untuk menghindari hukuman seperti itu. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Adapun hasil yang didapatkan yaitu biasanya ketergantungan terhadap guru jika di lingkungan sekolah, terhadap teman dan sebagainya. Adapun dampak pada murid biasanya cenderung lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung pada orang lain. Nah, jadi ini tentunya tidak diinginkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Dan selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau. Kemudian sebagai pemantau di sini hasil yang didapatkan biasanya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi ini bila diawasi saja. Dan bagaimana dampak pada murid? Biasanya murid menitik beratkan pada sanksi atau untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah untuk dirinya sendiri. Jadi ini bergantung pada reward. Jadi di awal seorang guru itu tidak baik mengiming-imingi seorang murid untuk mendapatkan reward. Jika memang ingin memberikan reward, tidak usah dibilang terlebih dahulu, nantinya kita di akhir seperti itu Bapak Ibu. Dan adapun dari posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini biasanya yaitu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain
Seperti itu Bapak Ibu, dan ini merupakan kontrol dari eksternal. Kemudian apa kontrol dari internal di sini? Posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol sebagai manajer di sini biasanya peserta didik itu akan menghargai dirinya sendiri, dan kemudian hasil yang didapatkan yaitu biasanya menguatkan dirinya sendiri atau menguatkan setiap individu tersebut atau pribadi. Dan hasil yang didapatkan biasanya yaitu adalah mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri dari peserta didik atau peserta didik lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang berperan dalam teori kontrol di sini? Yang berperan adalah 3 sisi segitiga restitusi. Dalam 3 sisi segitiga restitusi, yaitu langkah-langkahnya yang pertama biasanya adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, teori kontrol berperan sebagai kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa? Karena semua perilaku memiliki alasan tersendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, kesalahan terjadi karena kebutuhan dari manusia dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang tersebut tadi. Kemudian yang nomor 3 yakni adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana seorang pendidik dapat menanyakan keyakinan dengan kita semua memiliki motivasi internal, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menetralkan, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Dan perlu diingat Bapak Ibu, dalam restitusi ini tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik Bapak Ibu. Tetapi dalam restitusi ini guru harus memahami alasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya adalah bagaimana caranya menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa kalimat yang dapat kita gunakan dalam menstabilkan identitas, yakni berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan identitas murid kita terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah tadi dengan kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Ini untuk memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita menanyakan keyakinan? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, jadi ini bagaimana caranya kita menanyakan keyakinan, dan juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah bagaimana caranya kita menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Dan bagaimana 3 sisi segitiga restitusi ini diterapkan di lingkungan sekolah kita untuk menghasilkan budaya yang positif, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagian yang kedua, ini berbagi praktik baik aksi nyata budaya positif.
di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya sudah mendapatkan kasus yang terjadi di awal tahun ajaran baru. Nah, jadi skenario kasusnya yakni adalah ketika melakukan pembelajaran terdapat siswa menggunakan pakaian atau seragam tidak lengkap dan tidak rapi sesuai keyakinan kelas. Apakah siswa tersebut diperbolehkan ikut belajar atau tidak? Nah, selama ini menjadi kebiasaan adalah saya langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman, Bapak Ibu. Jadi, perhatian saya itu biasanya cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin ini identik dengan kepatuhan, Bapak Ibu. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi dalam tugas ini, konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jadi, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu dapat menumbuhkan motivasi internal terhadap siswa-siswi kita, setiap individu kita. Berarti ini dimulai dari diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menebarkan kebaikan itu terhadap lingkungan sekolah kita, seperti murid dan juga teman sejawat kita. Jika tidak memiliki motivasi internal, bagaimana Bapak Ibu jika tidak memiliki motivasi internal? Maka yang diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan peserta didik atau motivasi eksternal. Nah, konsep ini harus selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Selanjutnya, disiplin diri ini mampu membuat seorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, melalui pembelajaran tentang restitusi, saya dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya di sini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sangat penting bagi saya sebagai seorang guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, contohnya, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka bla 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 bla, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana motivasi internal ini ditumbuhkan melalui motivasi eksternal terlebih dahulu jika memang peserta didik kita belum mampu menumbuhkan motivasi internalnya. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu adalah: langkah yang pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal
karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional, Bapak Ibu. Nah, jadi peran guru di sini sangat menentukan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang guru dapat menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi langkah keduanya yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah ini, biasanya konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan konsep tersebut. Nah, jadi jika anak itu berbuat salah, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya seperti kesenangan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin siswa-siswi kita berbuat kesalahan yang menurut kita berbuat kesalahan, tapi buat mereka itu adalah untuk kesenangan atau fun. Seperti contohnya yang marak terjadi di lingkungan sekolah itu adalah bully. Seperti itu Bapak Ibu. Ini secara tidak sadar, kadang mereka dalam hal bully ini secara tidak sadar mereka melakukan hal tersebut. Mereka masih belum mengerti batasan-batasan dari bully. Kemudian bagaimana 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi? Jadi kita validasi tindakan yang salah tersebut terlebih dahulu. Aduh, mati lampu Bapak Ibu. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami alasan dari peserta didik kita, kenapa mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu harus memahami kenapa siswa dari kita itu berbuat suatu kesalahan. Pasti ada dasarnya, ada alasannya mereka melakukan kesalahan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi yakni adalah menanyakan keyakinannya. Bagaimana caranya menanyakan keyakinan? Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi ini sudah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi faktor eksternal berperan dan juga faktor internal sudah mulai tumbuh jika kita melakukan segitiga restitusi, jika kita sudah sampai ke tahapan keyakinan, menanyakan keyakinan, seperti itu Bapak Ibu. Juga penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat mampu membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melakukan segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, manusia yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tentunya Bapak Ibu di sini ingin setiap siswanya mempunyai motivasi internal dan selalu bertanggung jawab terhadap setiap tingkah lakunya. Wifi unconnected. Kemudian
Sebelumnya saya sudah melakukan demonstrasi kontekstual, jadi saya menerapkan budaya positif yang saya lakukan di kelas 11 dalam pembelajaran bahasa asing. Kebetulan saya di sini mengampu pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan juga mendapatkan tambahan di bahasa lainnya. Nah, jadi skenario kasusnya di sini yaitu ketika melakukan pembelajaran, terdapat siswa yang menggunakan pakaian atau seragam tidak lengkap dan tidak rapi sesuai keyakinan kelas. Nah, jadi kebetulan sekali Bapak Ibu, di awal tahun ajaran baru, saya sudah melakukan kesepakatan kelas bersama siswa kelas 11 dan kelas 12 saja. Kelas 10 masih belum. Jujur saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelas 11 dan kelas 12 itu sudah mulai saya terapkan bagaimana kesepakatan kelas di kelas pembelajaran saya tentunya. Apakah siswa tersebut diperbolehkan ikut belajar atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu, berdasarkan kerapian yang diyakini di kelas. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun kesepakatan kelas secara runut dan jelas. Saya mengajar pelajaran bahasa asing kan di sini, jadi saya melibatkan sebagian besar siswa sudah mematuhi aturan sekolah, yaitu kelas bersih, melakukan kegiatan Jumat bersih, membaca doa sebelum pembelajaran dimulai dan ketika diakhiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Selain itu, baju siswa juga harus rapi sesuai aturan. Biasanya di lingkungan sekolah itu bagi yang putra bajunya sama di sekolah-sekolah lain dimasukkan, tapi bagi yang putri karena di lingkungan pesantren bajunya memang tidak dimasukkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi yang melihat lainnya mungkin merasa itu tidak rapi, tapi ini adalah ketentuan dari pihak pesantren tersendiri, seperti itu. Jadi setiap sekolah, setiap lembaga itu pasti mempunyai aturan tersendiri. Saya meyakininya seperti itu. Kemudian selain itu, baju siswa juga harus rapi sesuai aturan. Kemudian saya mengajak mereka sharing bersama, menanyai seperti apa kelas impian mereka. Mereka menginginkan suasana kelas yang rukun, teman yang tidak membuli, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan bully kadang siswa kita itu malas-malasan untuk ke sekolah, kadang merasa malu, merasa down, seperti itu. Jadi bagaimana peran guru di sini untuk meminimalisir nilai-nilai negatif menjadi dirubah menjadi nilai-nilai positif, seperti itu. Kemudian saya menanyakan pendapat mereka mengenai aturan kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa asing, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya menanyai pendapat siswa tentang bagaimana langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Siswa menjawab perlu ada kesepakatan bersama yang dilakukan oleh siswa sekelas secara kompak. Jadi mereka menjawab secara kompak dan juga meyakini tentang kesepakatan kelas tersebut untuk bagaimana kedepannya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Dan juga mengambil kesimpulan dari hasil obrolan dengan siswa, yaitu membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran, menuangkan ide dari siswa menjadi poin-poin kesepakatan kelas. Poin ini bisa berubah ataupun bertambah. Terbentuknya poin kesepakatan kelas ditandatangani perwakilan siswa saja. Jadi meninjau kembali poster kesepakatan kelas dan kesanggupan siswa dalam mentaatinya. Seperti itu Bapak Ibu yang dilakukan di lingkungan sekolah saya di awal tahun ajaran baru dalam membuat kesepakatan kelas.
Kemudian tindakan yang saya lakukan sebagai guru kepada murid yakni berupaya konsisten dalam membimbing siswa untuk mentaati kesepakatan kelas dalam pembelajaran bahasa asing khususnya. Jadi bagaimana saya sebagai seorang guru dan juga dalam membimbing siswa untuk mengupayakan kesepakatan kelas itu tetap dilaksanakan, tetap konsisten dalam pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah ini adalah contoh percakapan yang diterapkan saat itu. Next. Selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya yaitu adalah respon dari murid pada saat itu, yaitu adalah dalam berperilaku setelah kesepakatan kelas dibuat, murid-murid merasa poin tersebut yang saya sebutkan tadi, tidak saya sebutkan ya, poin-poin dalam kesepakatan kelas itu tidak memberatkan karena demi kebaikan bersama, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah mendisiplinkan, membuat bagaimana lingkungan dalam pembelajaran itu nyaman, dan juga bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi di sini saya sudah menerapkan penerapan restitusi. Oke, Bu Diana, mungkin Pak Herianto sudah 2 kali raise hand dari tadi, mungkin ada pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Sulastri. Pak Heri mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan Pak Heri. Ya, terkait dengan motivasi anak melakukan pelanggaran. Oke, Maaf Pak. ini bilap-bilapan. Saya berada di jalan. Oke. Bagaimana kalau ada anak yang melakukan satu pelanggaran hanya karena iseng saja? Nah, itu kan Hanya karena iseng saja. Itu masuk kategori yang mana itu? Terima kasih. anak. Nah, langsung saya jawab ya Bapak. Jadi hanya karena iseng, berarti hanya karena iseng itu berarti kebutuhan dasar dari kesenangan yang mungkin tidak terpenuhi. Biasanya iseng itu untuk mendapatkan kesenangan, seperti itu kan Bapak ya. Untuk mendapatkan kesenangan itu sendiri, mereka berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu pada kesenangan tersebut. Jadi siswa melakukan keisengan tersebut, dan bagaimana peran guru di sini? Guru yakni seharusnya yaitu adalah menuntun Bapak. Bagaimana kita sebagai seorang guru memberitahu siswa kita bahwa perbuatan itu kurang baik. Apakah keisengan itu sudah termasuk tindakan yang kurang yang parah, atau hanya isengnya tidak terlalu tidak menyakiti, tidak membuli atau semacamnya Bapak. Tingkat keisengannya itu biasanya. Cuma ya sekedar iseng saja, misalnya tempat hukumannya disembunyikan gitu. Tadi ditanyakan ya cuma iseng saja, tidak ada maksud apa-apa. Nah, ya berarti itu 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah rasa kesenangan Bapak, untuk mendapatkan kesenangan saja, seperti itu. Tapi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus memberitahu bahwa itu bukanlah hal yang perlu dilakukan.
karena akan mengganggu. Sifatnya kan berarti mengganggu temannya yang lain. Apakah itu diperbolehkan seperti itu? Tentunya jika mengganggu temannya dengan menyembunyikan sepatu temannya itu sudah apa ya Bapak ya? Tidak baik seperti itu, Pak. Jadi untuk mendapatkan kesenangan kita bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Bagaimana caranya kita menciptakan kesenangan dengan hal-hal yang lain seperti itu, Bapak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin saya sedikit menambahkan ya, dari jawaban Bu Sulastri tadi. Okay, anak yang iseng, mungkin anak yang iseng itu sebenarnya benar sekali hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Menurut saya selama tidak mengganggu proses belajar mengajar atau pembelajaran, itu adalah dunia mereka. Biasanya memang anak-anak kan memang suka bercanda, iseng, dan senyampang itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran dan dilakukan misalnya jam istirahat dan tidak ke arahnya tidak ke arah merusak apa istilahnya ya suasana. Mungkin itu harus kita penuhi dengan cara mungkin dalam metode atau model pembelajaran kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu aja mungkin tambahnya dari saya, Bu Sulastri. Oke, terima kasih Bu Eva. Bagaimana Pak Heri? Terima kasih, Benja sudah sempat. Ternyata mereka butuh permainan ya, hiburan. Ya, hiburan. Boleh juga butuh hiburan ya. Ya, dunianya Pak Heri, dunia anak. Apakah anak itu mengidentik dengan main-main ya? Bermain Bapak, bukan main-main. Bermain Pak Heri, bukan main-main. Belajar sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, seperti itu. Bukan main-main. Apa saja ini Bu? Presentasinya? Mungkin masih ada pertanyaan ataupun sanggahan terlebih dahulu. Mungkin ada yang cukup ya Pak Heri ya, sudah ya. Nah, terima kasih pertanyaan yang disampaikan Pak Heri tadi, juga jawaban disampaikan oleh Ibu narasumber sangat memuaskan sekali. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sekedar sanggahan, umpan balik. Senyampang masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau memberikan umpan balik. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan feedback atau refleksi dalam kegiatan ini, monggo. Silakan Bapak Ibu. Pak Heri mau tanya lagi Bu Sulastri. Boleh Pak Heri, silakan Pak Heri. Saya ini bisa ketagihan ini, mau tanya terus. Iya Pak. Ya, silakan Pak Heri sebelum waktunya habis, silakan. Saya tidak bertanya untuk yang kali ini, tapi saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika saya mengikuti kegiatan ini ya. Saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan tatap maya yang seperti ini, menambah pengetahuan saya, lebih memantapkan konsep-konsep yang pernah saya pelajari, dan saya punya harapan kegiatan ini paling tidak kita rutinkan, apakah seminggu sekali atau setiap beberapa hari, biar kita itu satu bisa saling silaturahim sekalipun hanya di dunia maya, kita bisa juga saling tukar pengalaman, terutama di dalam dunia pendidikan, karena kita itu menganut konsep belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber juga moderator. Demikian. Sama-sama, terima kasih juga atas
tambahan dari Pak Heri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Heri bisa juga menjadi motivasi dan semangat bagi kita semuanya. Amin. Bu Sulastri, jangan lupa untuk share link absensinya ya. Oh, oke Bu. Ya, karena ini sudah 2 menit lagi kayaknya. Oke. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu narasumber kita memberikan atau ini membagikan link presensi. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya kira-kira ya. Pak Dhani tadi sepertinya angkat ini tangan atau kena pencet mungkin. Oh masih. Iya boleh Pak Dhani. Terakhir ya pertanyaan dari Pak Dhani. Tinggal menambahkan dari Pak Heri sebenarnya tadi sudah terjawab dari Pak Heri bahwa seperti ini memang perlu kita lakukan rutin, bisa seminggu sekali atau 2 minggu 1 kali. Ini untuk agar kita ini lebih bisa memberikan praktek baik yang lain. Mungkin kita memiliki praktek baik yang baru, maka kita bisa memberikan ilmu kita kepada teman-teman yang lain. Itu saja Ibu Diana. Terima kasih buat Pak Dhani yang sudah memberikan idenya, sumbangan pemikirannya. Mudah-mudahan juga bisa terlaksana karena memang mengingat kegiatan kita ke depan juga masih sangat padat dan masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena ini niat baik, tidak ada salahnya untuk ke depan bisa kita laksanakan. Sudah tidak ada lagi ya, karena sudah memang waktunya sudah habis Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga khususnya untuk Ibu narasumber kita yang hebat dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya akan selalu menjadi berkah dan menjadi ladang pahala yang akan terus mengalir. Amin. Untuk menutup acara di malam hari ini, Pak Heri masih adakah? Oh, ada yang raise hand, Bu. Oh, ada yang raise hand ya, Bu Ilmiatin Hasanah. Iya, Bu Ilmi, mungkin kena pencet atau raise hand ini? Kayaknya kena pencet. Kayak enaknya. Ya, nggak ada. Sudah nggak ada ya, Bapak Ibu ya. Pak Heri, untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mungkin berkenan untuk mengakhirinya dengan doa, atau mau berpantun sebelum doa. Ahli pantun soalnya ini. Monggo Pak Heri, mic-nya di-on-kan dulu. Nah. Saya sudah nyetir, Bu. Mohon maaf tidak bisa bantu untuk doa. Silakan teman yang lain. Oh ya, tadi Pak Dhani. Nggak apa-apa Pak Dhani lagi ya. Pak Dhani. Oh, sudah nggak ada juga. Mungkin karena sudah nggak ada yang ini mengakhiri dengan doa. Mungkin ini aja Bapak Ibu. Oh iya, iya Pak Dhani, iya sudah. Saya sudah berhenti, sudah minggir. Oh iya, silakan Pak Heri. Baik. Mari pertemuan kita ini kita akhiri dengan doa, dengan harapan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ke depan semakin bisa memperbaiki kompetensi kita sebagai seorang pendidik, khususnya untuk dunia pendidikan pada umumnya, juga untuk kepentingan anak didik kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Oh ya masih, iya belum foto, silakan Bu Sulastri. Mungkin saya fotokan aja ya. Oh iya Bu. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam.